Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzina jahadu fina linahdiyannahum subulana wallahu la ma'al muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini tema yang kedua pada tanggal 9 Oktober 2024, bab kedua masuk kita kepada materi bagaimana mempersiapkan 6 hal diri kita, keluarga kita untuk berangkat umrah. Jadi 6 hal persiapan umrah diri. Ya, ada poinnya, ada 6. Yang pertama, kita harus mempersiapkan, yakni kelengkapan secara dokumen. Ya, ini terkait daripada paspor. Ya, sebelum kita menjalankan manasik haji, manasik umroh itu, maka kita tunaikan dulu membuat paspor. Ya, sehingga dengan sudah mendapatkan paspor kita sudah tenang. Artinya apa? Tinggal nanti Bapak Ibu semua tinggal memberikan paspor tersebut kepada petugas daripada travel tersebut. Nanti biar mereka membuatkan visa daripada paspor Ibu semua. Itu pada poin pertama. Kenapa paspor menjadi poin pertama? Karena petugas bandara akan memeriksa kelengkapan dokumen daripada jemaah sekalian untuk penerbangan. Ya, kalau tidak lengkap maka ditahan. Ya, ini paling penting. Yang pertama. Yang kedua, mempersiapkan fisik dan mental. Jadi setelah perlengkapan kita siap secara persyaratan, maka yang kedua tak lupa kita harus mempersiapkan fisik mental. Apa yang termasuk dengan fisik dan mental? Salah satunya adalah mempersiapkan sesuatu dengan matang. Artinya persiapan fisik kita, mental kita dilatih. Yang tadinya tidak pernah olahraga, berjalan kaki, maka yuk pagi-pagi ba'da subuh Ibu keliling di sekitar perumahan, SD komplek gitu ya. Entah berjalan kaki atau naik sepeda, monggo silakan. Yang penting Ibu bisa bergerak. Diupayakan berjalan kaki ya. Itu beberapa radius gitu, 1 kilo, 2 kilo, maka rutinitas. Sehingga nanti pada proses Ibu menjalankan yang namanya to'ah ataupun sa'i, itu Ibu tidak memiliki kelelahan. Ya, karena cuaca yang di sana berbeda dengan situasi cuaca di Indonesia. Sehingga mental pun juga akan terbina ketika menghadapi cuaca terik panas, maka Ibu sudah terbiasa dengan keadaan di Mekah ataupun di Madinah. Ya, ini yang poin kedua. Kita masuk pada poin ketiga. Apa yang menjadi hal? Yang ketiga adalah kesehatan. Ya, kalau kita persyaratan sudah cukup ya, sudah siapkan. Fisik kita sudah cukup ya, mental kita sudah cukup. Tapi kesehatan kita kurang. Kita ada bakat, misalkan kita punya penyakit asma atau punya penyakit apa gitu di luar. Maka ini harus kita diskusikan kepada petugas travel umrohnya ataupun nanti mutoif ataupun leadernya, sehingga bisa mempersiapkan segala sesuatu sehingga ibadah Ibu menjadi nyaman. Ya, menjadi poin penting menjaga kesehatan fisik ya, guna menjaga kesehatan daripada perjalanan Ibu umrah. Karena kesehatan tubuh itu dapat dijaga dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, berolahraga serta teratur, dan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum berangkat umrah, tekanan darah macam-macam, sehingga setelah 30 menit mau berangkat sudah sehat badannya. Ya. Yang poin keempat, yakni Ibu sudah dibekali dengan manasik, maka perlu mempelajari tata cara umroh ya, dengan panduan yang diberikan oleh petugas travel, maka Ibu baca. Jadi sebelum berangkat umroh itu biasanya di travel Ahijaz itu memberikan manasik yang kedua ya, tambahan, sehingga pemahaman Ibu kepada syarat-syarat mengerjakan umroh itu sudah paham, paling tidak sudah memahami aturannya, niatnya bagaimana ya, pelaksanaan seperti apa, berapa lama mengelilingi Ka'bah ya, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, jangan sampai ini bacaan-bacaannya setelah ketemu Ismail ya, itu ada panduannya, sehingga mampu secara garis besar mempelajari tata cara umroh. Agar dapat mempelajari ini, maka Ibu bisa baca di panduan yang sudah diberikan oleh petugas umroh, sehingga
sehingga lebih matang lagi dalam mempersiapkannya. Yang kelima, mempersiapkan perlengkapan pribadi, ya. Selain ibu sudah diberikan yang namanya tas bagasi untuk persiapan, ibu juga secara fisik juga persiapan perlengkapan yang nanti akan dibawa di bagasi pesawat, ya. Cuma beratnya nggak besar, ya. Biasanya sekitar 5 atau 5 kiloan, ya, atau 10 kilo, 20 kilo, ya, kurang lebih, ya. Itu dibawa di bagasi pesawat, ya, nggak berat-berat, ya. Mungkin pakaian yang sifatnya apalah begitu, yang dokumen sifatnya, ya. Nanti sehingga memudahkan ibu selama umroh melakukan berbagai aktivitas seperti tawaf, sa'i, sholat, karena membawa pakaian dan perlengkapan ibadah umroh, kain ihram 2, ya, supaya ibu cukup, dan juga pakaian ganti untuk sholat di sana, ya, seperti obat-obatan, persiapan dan semacamnya, sehingga ibu bisa menjalani ibadah umroh di Mekah atau di Madinah menjadi tenang gitu. Karena ada di sana apotik, ada macam-macam, tapi harganya berbeda dengan di Indonesia, ya. Yang keenam, poin terakhir adalah mempersiapkan biaya. Jadi poin keenam ini menjadi kunci bagaimana kesiapan keuangan, sangat penting dalam persiapan umroh. Jadi ibu setelah bayar paket umroh atau paket reguler, maka ibu juga harus mempunyai bekal, yakni biasanya petugas umroh itu menukarkan uang sebanyak 1,5 atau 2,5 juta untuk persiapan ibu berbelanja nanti. Setelah pulang wisata nanti perjalanan umroh, nanti ada wisata untuk berbelanja, ya, macam-macam, sehingga ada buat bekal untuk keluarga yang ada di Indonesia. Nah, ini juga tidak mengurangi daripada persiapan biaya, ya. Mudah-mudahan biaya yang ibu keluarkan kepada travel sebesar 27 atau 30 atau 30 miliar seluruh paket itu, maka Allah akan gantikan semua dengan dengan rezeki yang Allah berikan, ya, bahkan berlipat-lipat. Jadi usaha mujahadah ibu, bapak, beserta keluarga itu mengeluarkan biaya, ada yang 30 atau 100 juta pun, Allah setelah pulang ibadah umrah batulil jannah, dibayar mendapatkan surga dan mendapatkan rezeki yang Allah ibu keluarkan dari biaya tersebut. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang Ustaz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Akhirul kalam, akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.